Ayo dirapikan semuanya, tasnya ditaruh, mainannya ditaruh dulu ya. Oke, sudah rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah absen dulu ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa selesai, kita mau mendengarkan semangat kalian ya. Kayak tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya pada semangat. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang apa? Hayo. Ya betul, tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada apa? Ayo. Ya betul, tumbuhan. Nah, sekarang dikeluarkan bukunya. Oke, dibuka pada halaman 125. Nah, di situ ada teks. Teksnya tentang apa itu? Ya, pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Kalian baca sesama, nanti kita mencari kosakatanya. Oke, sudah selesai kalian baca? Ya, jadi kalian baca itu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada apa? Tumbuhan. Oke. Nah, di sini pertumbuhan, perkembangan pada tumbuhan itu terjadi secara, ada dua apa tadi di situ? Secara alami dan apa? Buatan. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Secara alami itu yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara mandiri, sendiri, tidak ada bantuan manusia. Mereka itu berasal dari bagian-bagian tumbuhan seperti biji dari buah mangga ya. Kemudian biji itu terdapat calon tumbuhan yang akan tumbuh, yaitu embrionya ditanam. Nah, sehingga nanti akan tumbuh menjadi dewasa. Dan ada tadi biji, kemudian tunas. Oke, lihat ya, tunas itu dia itu bagi kita bisa lihat ya, tumbuhan di sekitar rumah kita itu dia itu bergelombang dan atau berkelompok. Contohnya pisang, bambu, tebu. Nah, mereka itu tumbuhnya itu dekat sama induknya. Nah, jadi kayak anaknya gitu. Ada juga cocor bebek. Nah, tapi tunasnya itu di daunnya. Kemudian ada umbi. Nah, ini tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Jadi cadangan buahnya itu ada di dalam tanah. Nah, umbi ini dibagi menjadi 3. Bisa dilihat ya. Yang pertama umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis itu dia tumbuh di dalam berlapis-lapis seperti bawang merah dan bawang bombay. Umbi batang, nah batangnya juga tumbuh di dalam tanah, ya, menghasilkan cadangan makanan di dalam tanah. Contohnya kentang, bengkoang. Umbi akar biasanya juga kalian lihat ya, yang ada akar-akarnya itu. Nah, itu tuh contohnya seperti wortel, umbi jalar, lobak, itu umbi akar. Nah, akar selanjutnya itu ada bagian asalnya dari akar tunggal. Nah, ini ya bisa dilihat, akar tunggal itu dia itu tumbuh di permukaan datar tanah. Jadi masih kelihatan, enggak di dalamnya, masih kelihatan permukaannya. Contohnya itu kunyit, lengkuas, jahe, itu tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah. Nah, ada selanjutnya spora. Nah, spora ini bakteri yang terkena angin, habis itu menempel di mana aja, di tempat yang lembab, terus kemudian tumbuhnya itu biasanya berbentuk jamur, lumut itu, atau di daunan surpil itu. Nah, itu ada sporanya. Nah, selanjutnya perkembangan secara buatan. Nah, di sini perkembangannya dibantu oleh manusia, makanya disebut buatan, secara buatan. Kenapa kok dibantu sama manusia? Agar apa? Agar mempermudah pertumbuhan, memperbanyak, dan menghasilkan yang lebih baik. Tekniknya itu ada 4. Yang pertama mencangkok, menyutek, merunduk,
dan menyambung. Nah, mencangkok itu jadi kita pakai contohnya pohon jambu. Nah, di batangnya pohon jambu itu nanti dikupas, kemudian ditutupin kresek yang berisi tanah. Nah, kalau sudah ada akar-akarnya nanti dipotong, kemudian ditanam ke tanah ini. Kemudian menyetek itu gampang, ini biasanya sering dipakai orang-orang. Kita pakai contoh singkong. Nah, saya lihat ya, singkong itu kan panjang, kemudian dipotong garis miring. Nah, potongannya itu tadi, ya potongnya segini ya, nanti ditanam di tanah. Mereka nanti akan tumbuh sendiri agar memperbanyak tanaman singkong. Biasanya orang-orang itu menyetek itu biar banyak tumbuh singkongnya. Kemudian merunduk itu kita pakai contoh tanaman stroberi. Nah, stroberi itu bagian tanamannya itu dirundukkan ke tanah, dimasukkan ke tanah. Nah, itu agar mereka bisa menghasilkan tanaman yang baru. Paham? Ya, itu semuanya paham. Selain kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, kita akan belajar matematika yang ada pada tumbuhan tersebut. Saya bawa 20 kacang merah. Nah, kemudian dibagi 2 orang. Berarti kita gimana cara baginya? Nah, dalam pembagian itu kita pakai cara yaitu pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa, berarti sampai 0 ya. Nah, bisa dilihat ya. Pengurangan berulang itu jadi misalnya 20 dikurangi, tadi kan dibagi 2, berarti dikurangi berapa? 2. 20 dikurangi 2 sampai tidak tersisa sampai 0. Berapa banyak yang dibutuhkan angka 2 untuk mengurangi angka 20? Kita hitung ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata butuh 10. Nah, berarti 20 tadi dibagi 2 atau 20 dikali 10 sama dengan 20. Nah, kan sama. Jadi kalau dibalik 20 dibagi 2 sama dengan berapa? 10. Jadi setiap orang ini dan 2 orang ini mendapatkan 10 biji kacang merah dan 10 biji kacang merah. Paham? Oke, paham. Sekarang waktunya kita lihat tadi kelompok ya. Nah, tiap kelompok itu terdiri dari 4 anak. Oke, saya bagikan. Nah, sudah selesai kelompoknya. Nah, sekarang saya bagikan lembaran LKPD-nya. Kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Amati sekitar yang ada di lingkungan kalian ini atau di sekolah kalian ada perkembangan tumbuhan itu. Nah, boleh tanya ke saya jika ada yang kesulitan. Nah, kerjakan. Sudah selesai semuanya? Ya, sekarang dikumpulkan. Oke, sudah lihat? Hampir semuanya bisa menjawab. Alhamdulillah kalian memahami materi pada hari ini. Saya mau nanya, mana pelajaran yang mudah dan mana pelajaran yang sulit pada materi ini? Mana yang sulit dan mana yang mudah? Oh, alhamdulillah semuanya bisa. Sudah paham ya berarti ya? Oke. Nah, kita tadi belajar tentang apa? Coba kamu. Ya, betul, pertumbuhan dan perkembangbiakan ada tumbuhan. Nah, tadi terjadi secara apa? Ada 2 tadi. Ya, kamu boleh. Ya, betul, secara alami dan buatan. Nah, secara alami itu contohnya apa? Ya, betul, biji. Secara alami dari biji, terus contohnya mangga, jeruk, ya, rambutan boleh. Secara tunas, dari tunas tadi ya, di situ tunas ya, contohnya. Ya, betul, pisang, tebu, dan bambu. Kemudian secara apa lagi? Ya, umbi. Umbi itu ada berapa tadi? Ya, betul, 3. Ya, coba sebutkan kamu. Ya, betul. Secara lapis, umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Nah, contohnya dari 3 itu. Umbi lapis, ya, bawang, bombay. Terus, ya, batang, kentang boleh, ya, betul. Secara akar, ya, umbi jalar, singkong, ya, betul. Nah, akar tunggal tadi ada nggak? Ya, ada. Nah, contohnya apa tadi? Ya, jahe, kunyit, dan lengkuas. Nah, ada apa lagi? Iya, betul, spora. Contohnya, kamu, ya, spora dari lumut. Nah, secara buatan tadi apa? Mengapa disebut secara buatan? Ya, betul. Karena dibentuk oleh manusia. Terus, contohnya cara tekniknya gimana? Mencangkok, menyetek, terus merunduk dan menyambung. Betul. Nah, pembagian. Sekarang kita tadi belajar juga apa itu pembagian. Pembagian itu gimana caranya tadi? Kamu boleh pengurangan berulang, ya, betul. Hingga apa? Tak tersisa ya sampai 0. Ya, jadi yang betul ya mengerjakannya. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak pada luar biasa, ada fokus belajar, ada mendengarkan
Ustazahnya. Nah, tetap semangat ya, kalian masih berada karena ilmu itu sampai kita akhir hayat ya. Mencari ilmu sampai akhir hayat. Oke, jangan lupa dimanapun Ustazah berada, ketemunya kita harus saling menyapa ya, menyapa Ustazahnya. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya pertemuan selanjutnya kita akan memasuki tema 2, yaitu subtema tentang manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ketika sudah cara tumbuhnya ya. Nah, sekarang cara tumbuhnya dan perkembangan. Nah, kemudian nanti kita belajar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.